Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi yaitu mengenai pengantar blockchain untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan data dan blockchain. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Edi Surantapinem dengan NIM 57, kemudian ada Ira Aprilia Wilianti dengan NIM 58, kemudian ada Sopi Maharani dengan NIM 59, kemudian ada Edriel Osama dengan NIM 60 dan Muhammad Sandi Wijaya dengan NIM 61. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama itu mengenai pengertian dari blockchain. Kemudian yang kedua ada prinsip kerja dari blockchain. Kemudian ada karakteristiknya. Kemudian ada tipe jaringan pada blockchain. Kemudian ada fitur-fitur dan manfaat dari blockchain. Kemudian ada tipe serangan blockchain serta ukuran keamanan atau security measures dan bagaimana cara melindungi dari serangan blockchain. Oke, mungkin langsung saja untuk yang materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya Sophie Maharani. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari blockchain itu sendiri. Nah, blockchain itu terdiri dari dua kata, di mana block itu artinya kelompok dan chain itu artinya rantai. Nah, dilihat dari kedua kata tersebut, blockchain itu adalah sebuah kelompok yang terhubung seperti sebuah rantai. Atau dengan kata lain, blockchain ini adalah teknologi penyimpanan data digital, di mana media penyimpanan saling berhubungan. Data yang disimpan itu dapat bervariasi sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya di sini adalah prinsip kerja dari blockchain, di mana cara kerja blockchain itu suatu perangkat terhubung ke perangkat lain dan mencatat serta memvalidasi data dari perangkat lain. Nah, aplikasi yang paling umum dan populer dari teknologi ini adalah kriptografi. Nah, dari gambar berikut bisa kita lihat bagaimana cara kerja dari blockchain, di mana untuk tahapan yang pertama atau proses awal itu merupakan proses transaksi, yaitu pengguna A ingin melakukan transaksi ke pengguna B. Nah, permintaan ini adalah titik awal di mana data transaksi mulai diproses. Nah, selanjutnya permintaan transaksi dari A dan B itu akan disiarkan ke jaringan blockchain. Nah, jaringan ini terdiri dari banyak komputer atau nodes dalam sistem peer-to-peer atau P2P yang saling terhubung. Kemudian, yang ketiga, nodes dalam jaringan itu akan memvalidasi transaksi tersebut. Nah, proses validasi ini akan memastikan bahwa transaksi memenuhi aturan yang telah ditentukan, seperti memastikan bahwa pengguna A itu memiliki saldo yang cukup. Kemudian, tahapan yang keempat, setelah transaksi berhasil diverifikasi, transaksi tersebut digabungkan dengan transaksi lain yang valid. Nah, kumpulan transaksi ini kemudian disusun menjadi sebuah blok data yang baru. Nah, selanjutnya, blok data baru itu ditambahkan ke rantai blok atau biasa disebut dengan blockchain. Nah, blockchain ini bersifat permanen, transparan, dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki izin untuk melihatnya. Nah, kemudian selanjutnya di tahapan yang terakhir, setelah blok ditambahkan ke blockchain, maka transaksi dapat dikatakan selesai. Penerima B itu dapat menerima data transaksi dan sistem mencatatnya secara permanen. Nah, jadi secara keseluruhan, blockchain ini bekerja dengan prinsip desentralisasi, transparansi, dan keamanan yang menjadikannya teknologi yang andal untuk mencatat data atau transaksi. Next, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu ada karakteristik blockchain. Yang pertama, gambar di atas menjelaskan tiga prinsip utama teknologi blockchain, yaitu yang pertama, tidak bisa diubah atau immutable. Nah, setiap data terlindungi oleh kode unik berupa kode enskripsi atau acak. Hasil sistem kriptografi sistem ini menyebabkan pengubahan data tidak mungkin untuk dilakukan oleh siapapun dan membuat tingkat keamanannya meningkat. Yang kedua, hanya bisa ditambahkan atau open only. Pada sistem blockchain tidak memungkinkan adanya perubahan dan penghapusan karena sistem ini hanya bisa melakukan penambahan data saja sehingga sistem lebih aman. Setiap data dalam sistem teknologi blockchain bersifat abadi dan tidak bisa diubah karena sistem desentralisasi atau pihak ketiga.
Nah, yang terakhir itu ada Ledger atau distribusi ledger teknologi atau DLT merupakan sistem atau protokol digital yang memungkinkan data berbasis desentralisasi menjadi lebih aman karena tersimpan menggunakan kriptografi. Sistem ini meningkatkan keamanan data sehingga lebih sulit untuk ditembus pihak-pihak yang tidak diinginkan. Sistem ini memastikan data lebih aman dan sulit dimanipulasi oleh pihak ketiga yang tidak diinginkan. Ketiga prinsip ini mendukung keamanan, transparansi, dan integritas data dalam sistem blockchain. Selanjutnya ada tipe jaringan pada blockchain. Yang pertama ada jaringan blockchain publik. Pada jaringan blockchain publik bersifat terbuka untuk semua orang tanpa memerlukan izin. Semua anggota dapat membaca, mengedit, dan memvalidasi data. Teknologi ini digunakan untuk pertukaran dan penambahan mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Selanjutnya ada jaringan blockchain privat. Pada jaringan blockchain privat atau blockchain yang terbuka, dikendalikan oleh suatu organisasi yang menentukan akses dan hak anggota karena aksesnya terbatas. Blockchain ini hanya sebagian terdesentralisasi. Contohnya adalah Ripple, jaringan pertukaran mata uang digital untuk perusahaan. Padahal itu dapat mencegah pihak yang tidak berkepentingan dapat melihat apa saja yang ada di dalam blockchain. Nah, yang terakhir ada jaringan blockchain hibrida. Pada jaringan blockchain hibrida mengembangkan elemen privat dan publik, memungkinkan perusahaan dapat mengatur data privat sambil membagikan data publik. Dengan kotak pintar, publik dapat memverifikasi transaksi privat tanpa melihat detailnya. Contohnya, pada akses publik diberikan kepada mata uang digital, sementara data sensitif seperti milik bank tetap pada data privat. Jenis ini hampir sama dengan privat blockchain, namun data penyimpanan dikirim melalui transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Yusran Tepinem akan melanjutkan apa yang telah dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada fitur blockchain. Fitur blockchain itu terbagi dari 4. Yang pertama itu validation consensus. Banyak algoritma konsensus atau konsensus algoritma yang biasa digunakan untuk melakukan validasi blok sebelum masuk ke dalam rangkaian chain. Yang kedua, immutable atau kekal, yang dimana artinya jika sebuah blok ditambahkan ke dalam rangkaian blockchain, maka mustahil untuk bisa melakukan perubahan, modifikasi, ataupun menghapus blok tersebut. Yang ketiga ada replace peer-to-peer network. Blockchain biasanya menggunakan jaringan terdistribusi yang biasa disebut sebagai public ledger atau buku besar publik. Yang keempat ada secure. Sistem blockchain tidak memiliki otoritas pusat, yang berarti data disimpan di banyak komputer secara identik. Selanjutnya ada manfaat blockchain. Penggunaan teknologi blockchain dalam meningkatkan keamanan data memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama, ada keamanan lanjutan, yang dimana blockchain menyediakan tingkat keamanan tinggi dengan menggunakan kriptografi, desentralisasi, dan konsensus. Sistem ini hampir diubah dan mencegah manipulasi data, sehingga transaksi lebih aman. Yang kedua ada peningkatan efisiensi. Dengan transparansi dan kontrak pintar, blockchain mempercepat transaksi bisnis, mengurangi waktu proses, dan menghilangkan hambatan operasional seperti keterlibatan pihak ketiga. Yang ketiga ada audit lebih cepat. Catatan blockchain bersifat tetap dan diurutkan berdasarkan waktu, memungkinkan rekonstruksi transaksi secara transparan. Hal ini mempercepat dan mempermudah proses audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan membahas tipe-tipe serangan yang ada pada blockchain. Yang pertama itu serangan 51%. Serangan ini di mana penyerang mendapatkan
terkendali lebih dari 50% kekuatan penambangan yang ada di jaringan blockchain. Hal ini memungkinkan penyerang untuk mengontrol jaringan dan menyetujui transaksi penipuan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah cyber attack. Serangan ini jadi si penyerang menciptakan banyak identitas palsu untuk menguasai mekanisme konsensus atau membanjiri jaringan blockchain dengan transaksi spam. Kemudian yang ketiga ada replay attack. Serangan ini di mana penyerang mencuri transaksi yang valid dan kemudian memutarnya kembali di jaringan blockchain untuk membelanjakan 2 kali cryptocurrency atau untuk mendapatkan akses ke akun yang sedang melakukan transaksi. Kemudian yang keempat ada malware attack, yaitu si penyerang mencuri kunci pribadi atau private key, menambang mata uang kripto tanpa sepengetahuan si pengguna atau bahkan bisa mengacaukan jaringan blockchain-nya. Kemudian ada ukuran keamanan atau security measures. Ada beberapa langkah keamanan yang sedang diterapkan untuk melindungi jaringan blockchain. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama, consensus mechanism, yaitu digunakan untuk memastikan bahwa jaringan blockchain aman dan adil. Ada beberapa mekanisme konsensus yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki kekuatan maupun kelemahannya di dalam mekanisme tersebut. Kemudian yang kedua ada kriptografi. Kriptografi ini digunakan untuk mengamankan jaringan blockchain. Kriptografi dapat digunakan untuk mengenkripsi data dan menghasilkan tanda tangan digital. Kemudian yang ketiga ada security audits. Digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan di jaringan blockchain. Audit keamanan biasanya dilakukan oleh perusahaan keamanan yang independen. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya yaitu rekomendasi. Berikut beberapa rekomendasi yang disarankan cara melindungi dari serangan blockchain ya. Yang pertama, menggunakan pengelolaan kata sandi yang aman untuk menyimpan kunci pribadi seperti private key. Dan selanjutnya selalu memperbarui perangkat lunak. Yang ketiga, selalu berhati-hati dengan situs web yang mencurigakan seperti apa yang dikunjungi dan tautan yang diklik. Selanjutnya, hanya digunakan untuk pertukaran dari cryptocurrency dan protokol DeFi yang bereputasi baik. Dan yang terakhir, waspadai ancaman keamanan terbaru, khususnya pada ancaman blockchain. Berikut beberapa referensi yang kelompok kami kumpulkan untuk menyusun jurnal ini. Pertama ada dari referensi dari Sampurna NZ atau Blockchains, Indonesia Economic Results, Business Intelligence Analysis. Dan yang kedua dari referensi Ejamani and tentang on the security risk and blockchains computer-intensive. Untuk referensi yang ketiga kami referensikan dari Result Application Blockchains. Yang keempat referensi dari Chen Yang Zhang, itu merupakan dari Survey on Blockchain System Attack, Defense and Privacy Presentation. Dan yang kelima dari Kim Song Lee, itu tentang Blockchain as Cyber Defense Operations, Application and Challenge. So, referensi yang keenam itu dari Go Wang Xiu yang bertema Survey Journalist Blockchain Technology and Security. Untuk yang ketujuh dari Surya Wijaya tentang memperkuat keamanan data melalui teknologi blockchain.
Oke, mungkin sekian dari kelompok kami presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.